Bayangkan dompet Anda semakin tipis setiap kali Anda mengisi bahan bakar. Mengapa harga BBM naik lagi di tahun 2 lah, tolak? Jumat, 16 November 2025. Pengumuman kenaikan harga BBM kembali mengguncang jutaan warga Indonesia. Di berbagai sudut negeri, kabar ini menyebar cepat, menimbulkan kecemasan dan perbincangan hangat di warung kopi, pasar, hingga grup-grup WhatsApp keluarga. Tak hanya angka yang berubah di papan SPBU, tapi juga denyut kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan ini bukan sekadar angka di papan SPBU, dampaknya terasa hingga ke dapur, ongkos sekolah, dan modal pedagang kecil. Setiap keluarga harus memutar otak, menyesuaikan pengeluaran, bahkan menunda keinginan sederhana demi bertahan. Para pedagang kecil pun harus menghitung ulang modal, khawatir dagangan tak laku karena daya beli menurun. Setiap tetes bensin yang naik harga, seolah menarik mundur daya beli masyarakat yang baru saja mencoba bangkit. Banyak keluarga kini harus lebih selektif dalam berbelanja, menunda kebutuhan sekunder, dan mengencangkan ikat pinggang. Rasa khawatir dan ketidakpastian pun semakin terasa di setiap rumah. Protes pun meluas, dari ibu kota hingga pelosok, mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan. Mereka bersatu dalam suara yang sama, menuntut keadilan dan perlindungan bagi rakyat kecil yang paling terdampak. Media sosial riuh dengan tagar perlawanan, menjadi ruang digital bagi suara-suara yang merasa terpinggirkan. Setiap unggahan, komentar, dan video protes menjadi bukti keresahan yang meluas, memperkuat solidaritas di dunia maya. Bagi pengemudi ojek, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM, kenaikan BBM adalah ancaman nyata bagi penghidupan mereka. Setiap rupiah yang dikeluarkan kini terasa lebih berat, dan harapan akan masa depan yang lebih baik pun diuji. Gelombang protes di kota-kota besar mencerminkan keresahan kolektif, menuntut pemerintah meninjau keputusan, dan memperbaiki mekanisme bantuan sosial. Suara rakyat kini menggema di jalanan, menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji. Awal tahun ini terasa tegang. Pertanyaannya, akankah pemerintah mendengar, atau jalanan terus jadi saksi perjuangan rakyat? Di tengah ketidakpastian, harapan dan tuntutan akan keadilan terus menguat, menanti jawaban dari para pemangku kebijakan. Kenaikan harga BBM 2025 tak lepas dari tekanan fiskal yang berat pada APBN. Pemerintah menghadapi dilema besar. Di satu sisi, kebutuhan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, tuntutan masyarakat akan harga BBM yang terjangkau. Setiap keputusan terkait BBM selalu menjadi sorotan publik karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sehari-hari. Subsidi energi yang membengkak hingga ratusan triliun rupiah dianggap mengancam sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan. Jika subsidi terus membesar, anggaran untuk membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa tergerus. Pemerintah pun dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan subsidi, atau mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif. Fluktuasi harga minyak dunia dan pelemahan rupiah memperparah beban negara. Setiap kenaikan harga minyak global langsung berdampak pada APBN, sementara nilai tukar rupiah yang melemah membuat impor BBM semakin mahal. Pemerintah memilih mengurangi subsidi, berjanji mengalihkan dana ke program produktif seperti BLT dan beasiswa, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Namun, penjelasan makroekonomi terasa jauh dari realitas masyarakat, yang langsung merasakan dampak di SPBU. Harga BBM yang naik membuat biaya hidup melonjak, dan masyarakat kecil paling merasakan beban ini. Ketidakpercayaan tumbuh, diperparah janji-janji masa lalu yang sering tak terrealisasi, sehingga masyarakat semakin skeptis terhadap kebijakan pemerintah. Jurang antara narasi pemerintah dan realitas rakyat makin dalam, memicu gelombang protes. Demonstrasi di berbagai kota menjadi bukti nyata bahwa kebijakan ini menimbulkan keresahan luas,
terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak. Inilah tantangan utama, komunikasi kebijakan yang gagal menjangkau hati masyarakat. Pemerintah perlu membangun dialog yang lebih terbuka dan empati, agar kebijakan yang diambil benar-benar dipahami dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenaikan BBM paling dulu dirasakan pengemudi ojek, sopir angkutan, dan pemilik kendaraan pribadi. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit menaikkan tarif atau menerima pendapatan yang menurun. Efek domino merambat ke pedagang pasar dan pelaku UMKM, yang harus memilih antara menaikkan harga atau kehilangan pelanggan. Inflasi pun tak terhindarkan, harga kebutuhan pokok, listrik, dan air ikut naik. Keluarga berpendapatan tetap makin tertekan, uang belanja tak lagi cukup, kelompok miskin dan rentan jadi yang paling terpukul, berisiko jatuh ke jurang kemiskinan baru. Konsumsi rumah tangga melemah, ekonomi nasional melambat. Tanpa jaring pengaman sosial yang kuat, ketimpangan sosial makin dalam. Kekecewaan atas kenaikan BBM tumpah ke jalanan, demonstrasi besar-besaran mewarnai kota-kota. Mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online jadi garda depan, menuntut evaluasi dan pembatalan kebijakan. Aksi mogok, blokade jalan hingga konvoi ojek online melumpuhkan sebagian layanan transportasi. Media sosial pun membara, tagar protes jadi trending, cerita dampak BBM viral di mana-mana. Tuntutan utama batalkan kenaikan, atau setidaknya hadirkan kompensasi dan bantuan sosial yang jelas dan tepat sasaran. Masyarakat tak ingin janji pengalihan subsidi hanya jadi retorika. Ada juga desakan pemberantasan mafia migas dan perbaikan tata kelola energi nasional. Protes ini adalah teriakan mereka yang merasa pendapatannya tergerus habis. Di tengah protes harga, muncul isu baru, krisis kepercayaan terhadap kualitas BBM. Konsumen mengeluhkan performa kendaraan menurun dan konsumsi bahan bakar lebih boros, memicu kecurigaan soal kualitas BBM. Tagar beli Pertamax dapat Pertalite viral, menuding adanya penurunan kualitas atau oplosan. Publik merasa dirugikan, 2 kali harga naik, kualitas turun. Tuntutan audit independen dan transparansi dari Pertamina menggema. Isu ini mengubah protes jadi skandal pelayanan publik, menuntut tindakan nyata, bukan sekadar bantahan. Pemerintah dan Pertamina harus segera memulihkan kepercayaan publik, sebelum situasi makin tak terkendali. Pemerintah merespons tekanan publik dengan berbagai kebijakan mitigasi. BLT dijanjikan untuk keluarga miskin dan rentan, agar daya beli tak langsung anjlok. Skema subsidi tepat sasaran berbasis NIK dan aplikasi digital mulai diuji, meski tantangan data dan infrastruktur masih besar. Subsidi atau diskon tarif angkutan umum di kota-kota besar diharapkan mendorong peralihan ke transportasi publik. Bantuan khusus untuk pengemudi angkutan umum dan ojek online juga disiapkan. Di sisi lain, aparat keamanan disiagakan menjaga ketertiban selama protes. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kecepatan dan ketepatan realisasi bantuan. Kenaikan BBM hampir pasti memicu inflasi, terutama dari sektor transportasi. Bank Indonesia dihadapkan pada dilema menahan inflasi atau menjaga pertumbuhan ekonomi. Skenario terburuk, protes meluas, bantuan sosial gagal, inflasi melonjak, konsumsi lesu, kemiskinan naik. Skenario terbaik, dialog konstruktif, bantuan sosial tepat sasaran, masyarakat beradaptasi, dan reformasi subsidi berjalan. Realitasnya, kemungkinan besar di tengah-tengah, gejolak sebagian teredam, tapi inflasi tetap jadi tantangan. Pertumbuhan ekonomi sedikit terkoreksi, tak se-optimistis target awal. Kunci pemerintah harus menjaga ekspektasi publik, stabilitas harga, dan penyaluran bantuan yang benar-benar sampai ke rakyat. Setiap rupiah kompensasi harus tepat sasaran, bukan hilang di tengah jalan. Krisis BBM bukan hanya milik Indonesia, negara lain pun menghadapi dilema serupa. Di berbagai belahan dunia, harga energi yang melonjak dan keterbatasan pasokan membuat banyak negara harus mengambil keputusan sulit.
Setiap kebijakan yang diambil membawa konsekuensi besar bagi masyarakatnya, baik secara ekonomi maupun sosial. Angola, 2025, subsidi BBM dicabut tanpa jaring pengaman, protes berubah jadi kerusuhan, korban jiwa berjatuhan. Pemerintah gagal mengantisipasi dampak sosial, sehingga masyarakat yang paling rentan menjadi korban utama. Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Pelajaran mahal pencabutan subsidi tanpa perlindungan sosial bisa berujung bencana. Ketika harga BBM melonjak drastis, daya beli masyarakat anjlok, dan ekonomi lokal pun terpukul hebat. Banyak keluarga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Malaysia memilih jalan berbeda, menurunkan harga BBM untuk warga. Subsidi sangat tertarget, BLT disalurkan. Pemerintah Malaysia memastikan bantuan langsung tunai tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin tetap terlindungi dari gejolak harga. Harga murah hanya untuk warga terverifikasi, sementara industri dan warga asing bayar harga pasar. Sistem verifikasi ini mencegah kebocoran subsidi dan memastikan anggaran negara digunakan secara efisien. Sistem ini tak sempurna, tapi jadi inspirasi. Subsidi bisa direformasi, bukan dihapus total. Reformasi subsidi menuntut inovasi dan keberanian, namun hasilnya bisa lebih adil dan berkelanjutan. Perbandingan ini memicu debat di Indonesia. Mengapa Malaysia bisa, kita tidak? Banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan subsidi di tanah air, dan mencari solusi yang lebih baik. Pelajaran dari Angola dan Malaysia penting untuk pembuat kebijakan di negeri ini. Dengan memahami pengalaman negara lain, Indonesia bisa merancang kebijakan subsidi BBM yang lebih adil, tepat sasaran, dan tahan terhadap krisis di masa depan. Terlepas dari protes, harga BBM sudah naik, masyarakat harus beradaptasi. Tinjau ulang anggaran rumah tangga, prioritaskan kebutuhan pokok, kurangi pengeluaran sekunder, efisiensikan transportasi, gunakan angkutan umum, carpooling, atau gabungkan tujuan perjalanan. Praktikan eco-driving untuk hemat BBM. Pertimbangkan kendaraan hemat energi atau listrik untuk jangka panjang. Manfaatkan insentif pemerintah untuk kendaraan ramah lingkungan. Tetap tenang, verifikasi informasi dari sumber resmi, jangan mudah terprovokasi hoax. Dengan perencanaan keuangan dan solidaritas, kita bisa melewati masa sulit ini bersama, sambil terus menyuarakan aspirasi untuk kebijakan yang lebih adil.